Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmalia Megatantri, NIM 4218097 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Dosen pembimbing lapangan saya yaitu Bu Happy Sista Devi, MM. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir praktik pengalaman lapangan atau PPL daring saya yang dilaksanakan selama 45 hari. Yang pertama yaitu eksistensi kegiatan praktek atau magang mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Praktik pengalaman lapangan atau PPL merupakan kegiatan penerapan suatu teori perkuliahan ke dalam praktik di lapangan. Teori tentang perbankan syariah secara konkret tidak terpisahkan dari kurikulum jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Praktik atau magang ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan atau skill mahasiswa yang lebih real dengan terjun langsung ke dunia kerja. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pada prakteknya, magang memerlukan kemampuan pengetahuan sekaligus keterampilan teknis yang berkaitan dengan aplikasi teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa selama kurang lebih 6 semester di ruang perkuliahan. Secara akademik, praktek atau magang merupakan mata kuliah keahlian yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah. Program praktik atau magang ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga pendidik IAIN Pekalongan dalam rangka berpartisipasi secara akademis, mengembangkan literasi atau pengetahuan tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan syariah khususnya. Idealnya, kegiatan PPL jurusan Perbankan Syariah dilaksanakan di lembaga pembuat kebijakan terkait dengan lembaga keuangan maupun regulator lembaga keuangan syariah. Namun, adanya pandemi COVID-19, kegiatan PPL ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada lembaga tersebut secara keseluruhan. Kegiatan PPL pada periode ini harus tetap berjalan dengan mengambil dua model kebijakan, yakni PPL luring dan PPL daring atau magang dari rumah. Hal ini diambil sebagai antisipasi pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Kemudian, standar dan kompetensi dasar kegiatan praktek atau magang. Standar kompetensi kegiatan praktek pengalaman lapangan atau magang ini adalah mahasiswa mampu mempraktekkan teori perbankan syariah dan keuangan syariah yang telah dipelajari oleh mahasiswa selama kurang lebih 6 semester di ruang kuliah dapat diimplementasikan pada dunia kerja di lembaga keuangan syariah. Problem atau permasalahan yang sering muncul. Yang pertama yaitu perpanjangan PPKM. Pada saat PPL daring, kendala yang dihadapi yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM sendiri yaitu kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID di Indonesia. Kasus COVID-19 yang terus meningkat, pemerintah melaksanakan PPKM di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Pemalang sendiri, yang dimana mobilitas masyarakat itu terbatas. Problem atau permasalahan selanjutnya yaitu editing konten. Bidang garapan yang dipilih yaitu literasi dengan luaran berupa infografis yang diposting di Instagram atau di Facebook.
Dalam hal ini, mendesain sebuah konten harus memiliki keahlian tersendiri. Bagi orang awam yang sebelumnya belum mengetahui tentang editing konten, pastinya lebih susah untuk membuat dan merancang bagaimana desain yang nantinya akan diposting. Problem atau permasalahan selanjutnya yaitu penentuan pemilihan literasi bidang perbankan syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS. Literasi bidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS yaitu terkait dengan produk-produk KSPPS, sistem manajemen KSPPS, perilaku konsumen dan pemasaran relasional. Dalam hal ini, penentuan pemilihan literasi bidang perbankan syariah atau KSPPS sedikit bingung karena harus dipikirkan secara matang dan benar bagaimana keterkaitan antara masing-masing bidang dengan perbankan syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan pengaruh dari masing-masing bidang dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Analisis dan solusi dari permasalahan yang muncul. Yang pertama yaitu perpanjangan PPKM. Solusi yang dilakukan yaitu jika keluar rumah atau melaksanakan aktivitas di luar rumah tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, membawa atau sedia hand sanitizer dan melakukan jaga jarak. Kemudian editing konten. Cara mengatasi dalam hal editing konten yaitu sebelum membuat konten infografis, mencari referensi atau ide-ide terlebih dahulu terkait infografis di aplikasi Instagram atau Pinterest. Selanjutnya, penentuan pemilihan literasi bidang perbankan syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sebelum menentukan literasi bidang perbankan syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, mencari tahu terlebih dahulu terkait hal-hal yang pembaca belum atau masih kurang mengetahui informasi mengenai bidang perbankan syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kemudian mencari referensi terkait bidang perbankan syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dipilih dan menentukan bagaimana keterkaitan bidang yang dipilih dengan perbankan syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah agar pembaca mengetahui dan memahami maksud dari informasi yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu jenis luaran. Jenis luaran yang dipilih yaitu beberapa konten infografis media online yang digunakan untuk upload bahan atau materi literasi yaitu Instagram dan YouTube. Jumlah luaran sebanyak 23 luaran yang terdiri dari 19 infografis dan 4 video singkat. Materi literasi yaitu produk-produk dan strategi pemasaran pada KSPPS SMNU Pekalongan Cabang Pemalang. Yang literasinya berupa yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan syariah berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang kedua, pembagian lembaga keuangan syariah berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ketiga, pengertian salah satu lembaga keuangan syariah yaitu KSPPS berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang kelima, pengertian KSPPS SMNU Pekalongan Cabang Pemalang berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Kemudian yang keenam, manajemen KSPPS SMNU Pekalongan Cabang Pemalang berupa konten video yang diposting di Instagram dan di YouTube. Yang ketujuh, akad-akad di KSPPS SMNU Pekalongan Cabang Pemalang berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang kedelapan, proses akad di KSPPS SMNU Pekalongan Cabang Pemalang
berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Nomor 9, produk simpanan di KSPPS SMNU Pekalongan cabang Pemalang berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-10, produk pembiayaan di KSPPS SMNU Pekalongan cabang Pemalang berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-11, penjabaran produk simpanan di KSPPS SMNU Pekalongan cabang Pemalang berupa konten video yang diposting di Instagram, yaitu di IGTV. Yang ke-12, penjabaran produk pembiayaan di KSPPS SMNU Pekalongan cabang Pemalang berupa konten video yang diposting di Instagram, lebih tepatnya di reel Instagram. Yang ke-13, yaitu penjelasan produk unggulan di KSPPS SMNU Pekalongan cabang Pemalang berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-14, pengertian kinerja keuangan berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-15, yaitu manfaat dan tujuan kinerja keuangan berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Kemudian yang ke-16, itu pengertian penilaian kinerja keuangan berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Kemudian yang ke-17, yaitu kinerja keuangan pada KSPPS SMNU Pekalongan cabang Pemalang berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-18, pengertian strategi pemasaran berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-19, konsep strategi pemasaran berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-20, yaitu strategi pemasaran di KSPPS SMNU Pekalongan cabang Pemalang berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-21, yaitu pengertian perilaku konsumen berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-22, tentang teori-teori perilaku konsumen berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Kemudian yang terakhir, nomor 23, itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen berupa konten video yang diposting di Instagram. Berikut dokumentasi selama PPL Daring 2021. Sekian laporan akhir PPL Daring saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.